老祖适才所言，丁有成，这宗门所事，便都韩立当年，而且一旦进，道友为何？又怎能尽如人意？此事已了。鬼灵门的必杀名单了，而韩道友手边，还是让老夫来解释吧。平常时候从元光宫邸报，才得以从坠魔。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Motorjunity Mortality Season keempat episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-61 atau yang ke-185-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah tempat di sekitaran Swording Heaven City, di mana Tetua Lewan He bersama para murid Lembah Mapel Kuning tengah menunggu kedatangan dari Han Li. Sampai akhirnya dia pun tiba. Mereka segera memberikan sambutan kepadanya dan memberitahu kalau Ketua Sekte Linghu tengah menunggu kedatangannya. Han Li pun pergi ke sana, di mana terlihat ada begitu banyak murid Lembah Mapel Kuning yang memberikan penghormatan kepadanya. Mereka semua serentak memanggilnya sebagai tetua. Tidak pernah ada yang menduga kalau 200 tahun lalu Han Li hanyalah seorang murid biasa dari Lembah Mapel Kuning. Namun sekarang posisinya sudahlah sejajar dengan Linghu, ketua sekte saat ini. Linghu pun membawa Han Li masuk ke dalam kapal mereka. Ia memberikan sambutan yang baik kepada Han Li. Ia juga memberikan pujian atas kehebatan yang dia miliki. Bahkan di pertemuan sebelumnya, ia seketika saja terdiam mengagumi kehebatannya. Han Li tidak ingin membahas apa yang dulu pernah terjadi, karena sekarang waktu sudahlah berubah. Ia juga tahu kalau tujuan Linghu mengundangnya kemari bukan sekedar bernostalgia saja. Tidak ingin berbahasa basi lagi, Han Li pun ingin tahu apa yang hendak ia bicarakan kepadanya. Linghu hanya tertawa. Ia mengatakan apakah sebagai seorang kultivator, Han Li pernah berpikir kalau Sekte Awan Jatuh yang memiliki dua tetua tertinggi. Seiring waktu dia pasti akan dikendalikan. Sebab tidak akan ada yang bisa melawan seseorang yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun jika Han Li kembali ke Lembah Mapel Kuning, maka seluruh kekuasaan akan ada padanya. Han Li paham dan maksud dari Linghu. Namun dia tidak tertarik untuk menjadi pemimpin dari sebuah sekte. Selain itu di Sekte Awan Jatuh dia memiliki dua senior yang selalu membantunya. Sampai saat ini Han Li sangatlah senang bersama mereka. Tetua Linghu pun memberitahu kalau kondisinya saat ini tidaklah baik-baik saja. Mungkin dia hanya memiliki umur kurang dari 20 tahun lagi. Tanpa seorang Nation Soul yang melindungi sekte ini, maka hanya tinggal menunggu waktu saja bagi sekte itu untuk hancur. Linghu sangatlah memikirkan para muridnya yang tersisa. Bagi Han Li, jatuh dan bangkitnya sekte merupakan takdir dari langit. Jadi mereka tidaklah bisa menghindari hal itu. Han Li paham kalau Linghu sangatlah mengkhawatirkan kehidupan dan kematian dari para murid sekte. Tapi sepertinya dia sudah lupa kalau dirinya adalah Han Li, murid dari Guru Huang. Jikapun dia menjadi pemimpin dari sekte, maka dendam antara 6 sekte dan Jalan Iblis, begitu pula dan urusan dari aliansi 9 negara, semuanya akan datang untuk menemuinya. Jadi posisi itu tidaklah mudah untuk diisi. Pasalnya banyak masalah yang belum benar-benar diselesaikan oleh Linghu. 老祖适才所言，丁有成，这宗门所事，便都韩立当年，而且一旦进，索性。Han Li pun berencana untuk pergi, namun Linghu segera menahannya. Ia pun mengeluarkan sebuah harta kuno yang telah lama menemani dirinya. Harta ini dirancang khusus untuk mengatasi aura api, dan sejarahnya cukup misterius. Selain itu ada sebuah botol aneh yang dia dapatkan dari klan Molan. Isi dari botol itu adalah jiwa dari elang pemburu bersayap besi level 7. Masih belum cukup, Linghu juga mengeluarkan sebuah jimat giok yang didapatkan dalam perjalanan yang mematikan. Ia sudah mempelajarinya cukup lama, namun baru dapat menguasai beberapa teknik saja dari tangan hantu itu. Kekuatan dari teknik ini tidaklah main-main. Linghu akan menggunakan ketiga harta itu untuk membuat kesepakatan agar Han Li bisa memberikan bantuan sebanyak 3 kali jika Lembah Mapel Kuning berada dalam bahaya besar.
Ling Hu sadar kalau Han Li pasti masih sakit hati mengenai apa yang dulu pernah terjadi. Ia akan memberitahu rahasia sebenarnya, di mana kali itu 7 sekte memiliki kekuatan yang hebat dan berada di kedamaian. Kastil Tianku di Gunung Binatang Roh telah menahan sekte iblis. Namun tradisi dari sekte ortodok mulai digerogoti oleh tradisi lain. Kala itu Xing Kuimen merupakan yang terkuat. Namun seiring waktu kekuatan mereka mulai memudar dan kematian tidak dapat dihindari. Hanya sekte Hua Dao dan sekte Pedang Besarlah yang masih bertahan. Itu pun memiliki beberapa murid saja. Sedangkan ia bersama dengan sekte Bulan Tersembunyi pergi ke wilayah lain untuk mencari kedamaian. Keputusan itu memang sangatlah berat, namun sebagai seorang master, Ling Hu tidaklah punya pilihan lain. Bahkan dia merasa malu bertemu dengan Huayun dan Hong Fu. Tapi tetap saja ia adalah seorang Nation Soul dari lembah Mapel Kuning. Ia harus menanggung rasa malu tersebut. Ia yakin jika Han Li berada dalam posisinya kala itu, maka dia pasti akan mengambil cara yang sama. Han Li mencoba memahami niatan dari Ling Hu. Ia pun memeriksa kondisi dari harta-harta itu, di mana dia cukup tertarik kepada 3 harta itu. Akhirnya Han Li pun menyetujui permintaan dari Ling Hu dan akan memberikan bantuan kepada lembah Mapel Kuning. Ia pun memberikan 3 susunan formasi yang dia buat sendiri. Jika di masa depan lembah Mapel Kuning dalam kesulitan, maka jika formasi itu hancur, pesan akan langsung terkirim kepadanya. Ia sendirilah yang akan mengambil tindakan. Ling Hu penasaran mengapa dia itu berubah pikiran. Hal ini pun mulai menyinggung seorang murid yang Ling Hu miliki, di mana sosok tersebut merupakan guru terbaik yang dia miliki. Perkataannya lah yang selalu dia terapkan hingga saat ini. Setelah semua urusan di sini selesai, Han Li pun memberikan salam perpisahan dengan Ling Hu. Ling Hu pun menyimpan seluruh formasi pemberian Han Li, dan dia teruslah mengenang apa yang dulu pernah terjadi. 道友为何 又怎能尽如人意？此事已了。 Dan tentu saja perhatiannya langsung tertuju kepada nama Li Huayuan. Kembali kepada Han Li, di mana Yin Yu penasaran siapakah orang yang selalu berpikiran jernih itu. Bagi Han Li, dia hanyalah seseorang yang suka bertaruh dengan orang lain. Masih ada beberapa obsesi yang sulit untuk dia lupakan. Selain itu, ia hanyalah lelaki tua yang hidup dalam ketersembunyian. Sebagai murid dari Li Huayuan, Han Li akan menjaga lembah Mapel Kuning yang selalu gurunya cintai. Han Li harap sekarang gurunya itu bisa melihat gambaran yang jelas. Perjalanan pun terus mereka lakukan, hingga Han Li pun tiba di kota Wentian. Ia penasaran mengapa Lu Weiying bertindak diam-diam. Sebuah formasi pun Han Li pasang demi bisa berjaga-jaga. Ia pun memasuki sebuah warung, di mana di balik rak toko itu ada sebuah pintu rahasia. Ia lalu memasuki lorong yang begitu dalam, hingga akhirnya Lu Weiying pun menyambut kedatangannya. Ia memuji Han Li karena tahu harus mengambil jalan mana. Han Li penasaran apa yang sebenarnya dia sembunyikan, bahkan harus memanggilnya kemari. Seketika saja suara yang tak asing pun terdengar, yang meminta agar Lu Weiying tidak membuat masalah dengan Han Li. Pasalnya dia itu bukanlah seorang Nation Soul biasa. Penghalang pun dihilangkan dan sesaat kemudian sosok yang tidak asing pun diperlihatkan, di mana ia tidak bukan adalah Nanlong. Han Li tidak menduga bisa bertemu kembali dengannya. Sementara Nanlong tidak pernah memikirkan Han Li. Pasalnya untuk sampai kemari saja ia tidak pernah kepikiran. Han Li pun penasaran bagaimana cara Nanlong bisa melarikan diri. Selain itu mengapa ia tidak kembali ke gua tersembunyi dan memulihkan diri dulu. Seakan-akan dia itu sangat ingin bertemu dengannya. Nanlong menjelaskan kalau ia dan Han Li sudah berada dalam daftar yang harus dihabisi oleh sekte roh hantu. Ia juga membahas tentang mekanisme kuno Wang Tian yang telah habis. Sesuatu yang didapatkan dengan cara apapun. Tapi sekarang semuanya telah jatuh ke tangan dirinya dan Han Li. Apa yang sebelumnya Nanlong dapatkan merupakan peta menuju lembah setan. Sedangkan apa yang ada di tangan Han Li merupakan harta yang penting untuk bisa memasuki lembah tersebut. Han Li merasa itu adalah cincin hitam. Nanlong senang karena cincin Liang Yi memang berada di tangannya. Nah begitu mereka bisa tenang. Tapi Han Li masihlah belum tahu tentang rahasia dari cincin tersebut. Lu Weiying lah yang akan menjelaskan semuanya. Di mana legenda mengatakan kalau cincin itu terbuat dari besi meteoroid, memisahkan yin dan yang. Harta karun itu tidaklah memiliki kekuatan sihir.
Tapi di saat bertemu dengan cahaya utara di lembah setan, maka dapat menciptakan sebuah keajaiban. Dengan cincin yin di tangan mereka, maka tidaklah perlu takut dengan cahaya utara atau Yuan Guang. Pasalnya tubuh mereka akan terlindungi. Selain itu dengan cincin yang, maka mereka bisa mengendalikan Yuan Guang untuk menyerang musuh. Kala itu Chang Kun menggunakan harta ini demi bisa melarikan diri dari lembah setan. 鬼灵门的必杀名单无，而韩道有手链，还是让老夫来解释吧。平常时候发挥奇效，元光宫敌宝，才得以从坠魔。 Han Li pun memperlihatkan cincin tersebut kepada mereka, di mana itu adalah cincin yin. Tapi tanpa mereka ketahui kalau Han Li sudah mendapatkan cincin yang dari ketua sekte bulan tersembunyi. Dia yakin mereka tidak tahu keberadaan dari cincin Yang Huan. Han Li pun penasaran apa yang sebenarnya mereka inginkan, di mana mereka pun mengajak Han Li untuk melakukan penjelajahan di lembah setan. Lu Wei agak menyesal karena sebelumnya tidak ikut pergi bersama mereka. Berhubung dia tidak memiliki urusan lagi, maka Liu Wei juga akan ikut pergi. Hanya saja Han Li menyimpan kembali cincin tersebut, di mana dia sadar betul kalau lembah setan merupakan tempat paling berbahaya di selatan dunia. Sebenarnya ada apakah di sana sampai-sampai mereka itu mau mempertaruhkan nyawa? Nanlong yakin Han Li belum tahu apa yang akan terjadi di saat mencapai tahap akhir Nation Soul, yang adalah alam legendaris transformasi menjadi dewa. Hanya saja sudah lama tidak ada yang mampu naik ke tingkatan tersebut. Han Li pun berpikir kalau rahasia menjadi dewa berada di lembah iblis jatuh. Nanlong tidak ingin merahasiakan apapun lagi. Pasalnya Chang Kun merupakan leluhur dari dirinya. Alasan mengapa hidupnya tergantung pada sutas benang dan masih mempertaruhkan kematian untuk memasuki lembah iblis, karena semua itu demi bisa menemukan rahasia menjadi dewa. Nanlong bersama Lu Wei pun sudah memeriksa banyak rahasia. Meskipun ini soal mengambil kacang dari api, namun Nanlong tidak akan menyerah. Han Li bingung mengapa mereka tidak menggunakan kekuatan sekte saja, karena kekuatan banyak orang lebih baik daripada 3 orang. Ternyata Ling Yuan atau cincin yin hanya bisa melindungi 3 orang saja. Kedua, hal itu harus tahu sejak kejadian sebelumnya, Nanlong sudah cukup sulit mempercayai seseorang. Untung saja kala itu Han Li juga mau memberikan bantuan kepadanya, karena jika sampai dia mengkhianatinya, maka tidak mungkin Nanlong mengajaknya bekerja sama. Lu Wei dan Nanlong ini telah mengetahui segalanya, jadi sekarang mereka hanya perlu mendengar jawaban Han Li saja. Namun Han Li itu telah kembali ke kediamannya. Untung saja kita diberitahu dengan adegan sebelumnya, di mana dia bertanya kapan mereka itu akan pergi ke lembah setan. Retakan Valen Demon Valley terus berubah, namun setiap 50 tahun retakan itu akan stabil. Setidaknya 3 hingga 4 tahun lagi menuju kestabilan tersebut. Berhubung itu masih lama, jadi sebelum keberangkatan, Han Li akan memikirkan semua ini dulu sebelum memberikan jawaban kepada mereka. Tapi jikapun dirinya tidak ikut pergi, Han Li akan meminjamkan cincin tersebut kepada mereka. Pasalnya dia tidak ingin mempersulit mereka. Han Li pun sadar setelah mencapai ranah Nation Soul, hambatan merupakan hal yang pasti. Jika dia hanya berlatih dalam pengasingan, maka bagaimana bisa dia naik tingkat secepat itu? Jadi satu-satunya cara adalah dengan mempertaruhkan nyawa saja untuk menjadi lebih kuat. 无不言，言无不尽的。打算何时去这坠魔谷？期，至下一个稳定期。若仅凭闭关修炼便难做，还要对付什么火铲？ Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Seorang tetua telah datang, di mana kemungkinan beliau merupakan Wei Wuya. Tujuannya mengundang para tetua kemari adalah untuk membuat kesepakatan. Semua orang sepertinya akan bergabung bersama aliansi 9 negara untuk mengatasi klan Maulan. Han Li sadar dengan kondisi seperti ini, mengandalkan kekuatan sendiri tidaklah begitu bagus. Karena itulah dia akan berbicara mewakili tetua Lu. Ialah yang akan pergi ke Gunung Huanglong. Han Li tidaklah sendirian karena dalam perjalanan itu dia ditemani oleh 2 Nation Soul. Hingga pada akhirnya mereka pun telah tiba di depan Gunung Huanglong. 今日来此，蒙与木兰人拼命。帮主，副盟主，在下还要劳烦你们。天音幻。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.